Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai, tentang pajak. Gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan ada 3 hal yang pasti dalam hidup ini. Yang pertama, menjadi tua itu pasti. Kemudian yang kedua, sakit, orang sakit. Kemudian yang ketiga, meninggal. Tapi ada orang lain yang mengatakan satu hal lagi yang pasti di dunia ini, yaitu pajak, gitu ya. Jadi pajak itu pasti, artinya di negara-negara manapun begitu, hampir semua pasti memungut pajak. Memang ada negara yang tidak memungut pajak. Kemarin saya membaca di detik.com begitu, ternyata Qatar adalah negara yang tanpa pajak penghasilan. Ya, karena mereka mempunyai kekayaan yang sangat besar. Gitu. Tetapi bagi Indonesia begitu, pajak menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi dengan potensi penduduk yang sangat banyak. Saya kira ini menjadi potensi penerimaan pajak. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas pajak yang ya tidak biasanya. Ini bagian dari pajak, tapi seringkali luput dari perhatian kita. Selama ini kita diskusi tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang bea materai. Jadi bea materai ini sebenarnya pajak. Apa itu bea materai? Begitu nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, bersama dengan saya, sekarang saya sudah kedatangan tamu penting gitu ya, dari kantor pelayanan pajak Pratama Salatiga. Yang pertama ada Mas Mustika Dharma. Terima kasih Pak. Ya, kemudian ada Mas Kristiono Priambodo dari KPP Pratama Salatiga. Terima kasih Mas Mustika dan Mas Kristiono untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya kira ini nanti akan menjadi perbincangan yang menarik ya, karena ini istilahnya sesuatu yang jarang sekali disinggung-singgung, tetapi sebetulnya mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar. Nah, kita mungkin langsung saja ya Mas Dharma dan Mas Kristiono, kita santai-santai saja begitu membahas bea materai ini. Nah, mungkin Mas Dharma bisa menyampaikan begitu, sebetulnya bea materai itu apa ya? Ya, terima kasih Pak Pri. Sering sekali terjadi di masyarakat dulu Pak Pri, kalau orang menyatakan dokumen tanpa materai itu katanya nggak sah. Padahal kalau kita melihat pengertian sendiri dalam Undang-Undang Bea Materai, ya, itu materai itu hanya masalah pajak atas dokumen. Jadi tidak istilahnya tidak menimbulkan sah dan tidak sahnya suatu dokumen itu karena materainya. Tapi sekali lagi bahwa pajak atas bea materai itu ya pajak atas dokumen gitu aja. Jadi sah dan tidak sahnya suatu dokumen ya terjadinya tergantung dari sahnya dokumen sendiri, misalnya yang tanda tangan bukan yang bersangkutan atau lain-lain. Tapi kalau ini hanya masalah pajak yang dikenakan atas dokumen, itu aja sih. Oke, jadi kalau misalnya ada seseorang mengajukan tuntutan gitu ya, kemudian melihat bahwasanya dokumen tersebut ya, atas dokumen ya, ternyata tidak bermaterai, itu bukan berarti tuntutan itu tidak sah ya, artinya betul. Artinya hanya masalah pajaknya belum dibayar gitu aja. Masalah pajaknya belum dibayar gitu ya. Kalau belum dibayar harus dibayar nanti plus dendanya begitu ya. Artinya hanya persoalan administrasi tentang pajak. Cuman bedanya Pak Pi, kalau itu ada dulunya memang bukan objek pajak, tetapi seperti Pak Pi tadi sampaikan ternyata mau dipakai untuk bukti di pengadilan, nah, maka disitulah baru terutang. Karena itu sebagai alat bukti di pengadilan. Berarti harus dimateraikan dulu, kemudian bisa digunakan. Terutangnya di situ. Begitu. Iya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya. Tapi hanya persoalan ini pajaknya belum dibayar. Betul. Sebelum diajukan sebagai bukti, tolong pajaknya dibayar. Begitu ya. Oke. Thank you. Jadi teman-teman semua, saya kira bisa dipahami ya. Jadi bea materai itu bukan persoalan hukum dari dokumen itu sendiri, begitu ya. Sah atau tidaknya sebuah dokumen tidak ya ditunjukkan dengan materai, tapi materai hanya menunjukkan pajaknya sudah dibayar atau tidak. Ketika pajak ini belum dibayar, ya dibayar dulu, baru kemudian bisa digunakan untuk kepentingan pembuktian gitu. Nah, mungkin kita ke Mas Kristiono ya. Mas Kristiono, ini kan tadi Mas Dharma mengatakan ini pajak atas dokumen gitu ya.
Nah, seberapa penting sih pemerintah memandang pajak ini? Kenapa sampai harus ada pajak atas dokumen begitu? Nah, pajak atas dokumen ini tujuannya adalah untuk keseimbangan dan fairness atau keadilan bagi semua. Jadi pemajakan atas dokumen tersebut dikenakan sesuai dengan perjanjiannya. Jadi ketika perjanjian itu akan digunakan di pengadilan, tuh maka dia terutang biaya materai tersebut. Oh gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, dan kalau dari segi penerimaan mungkin tidak terlalu besar nilai kontribusinya, tapi ya tetap saja bahwa biaya materai ini merupakan jenis pajak lainnya yang menjadi salah satu dari sumber penerimaan negara. Iya. Nah, kalau tadi dikatakan ini meskipun kecil ya, tetapi kan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Kalau boleh tahu nih Mas Kristiono, selama ini begitu ya, penerimaan pajak dari bea materai itu seperti apa gitu, supaya kita bisa tahu walaupun kecil ya, tetapi kalau kecil itu dari 2000 triliun begitu kan hitungannya besar begitu ya. 1% dari 2000 triliun ya ketemunya triliun juga. Triliun kan uang yang besar begitu. Gimana Mas Kristiono? Kalau nilainya itu di APBN 2021 dianggarkan 12,4 T. 12,4 T ya? Ya. Dari 1.229 triliun target penerimaan pajak. Oh gitu ya. Jadi kalau dari persentase sekitar 0,91%. 0,9% ya. Ya hampir 1% ya. Hampir 1%. Cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat persentase mungkin kecil ya, tapi kalau lihat jumlah nilainya besar juga begitu ya. Jadi itu memang tidak bisa kita abaikan penerimaan yang semacam ini. Nah, sebelum masuk jauh gitu ke pembahasan tentang biaya materai ini, mungkin Mas Dharma bisa menjelaskan begitu ya, sejarah pemateraian atau penetapan biaya materai di Indonesia itu seperti apa? Karena saya tuh masih ingat ya, karena ini saya dari generasi yang lama begitu ya. Dulu waktu saya kecil itu materai masih 500 ada ya, kemudian ada yang 1000. Sekarang dengan ketentuan yang terbaru kalau tidak salah 10.000 gitu. Nah, menjadi tarif tunggal Pak. Iya, dari tarif tunggal. Gimana nih Mas? Jadi intinya gini, karena sebenarnya materai ini kan sudah lama sekali ya, tidak diatur ulang atau tidak ada perubahan sejak 35 tahun yang lalu Pak. 35 tahun? Ya, karena terakhir itu undang-undangnya nomor 13 tahun 85. Nah, iya. Dengan masa yang sudah terlalu lama 30 tahun tentunya nilai uang sekarang sudah berubah ya. Betul. Nah inilah yang perlu dilakukan evaluasi apakah masih bisa dipakai itu. Nah ini kalau kita lihat sejarah Pak, sejarahnya di sini dari tahun 85, kemudian ada perubahan lagi. Maksudnya tarifnya ya cuma segitu. Nah padahal kalau kita lihat tahun 2000 aja nilai 6.000 pada saat itu mungkin besar Pak ya untuk saat ini. Dan untuk hal ini ada suatu masalah kesederhanaan Pak. Dulu kan ada tarifnya 2. Kalau yang di bawah di atas 2.500 itu 3.000. Kemudian di atasnya menjadi 6.000. Kalau sekarang langsung di atas 5 juta Pak. Tarif tunggal ya? 5 juta dan semua tarifnya satu sekarang yaitu 10.000. Inilah yang sebenarnya kalau kita lihat, mungkin kalau bisa ditunjukkan Pak slide-nya yang satu lagi yang PowerPoint itu kan di situ ada sebenarnya apa sih untuk tujuannya, yaitu untuk kesetaraan. Kalau dulu kan kita hanya kenalnya masalah dokumen kertas Pak. Nah, padahal kalau sekarang itu hampir masyarakat menghilangkan kertas betul. Malah mereka rata-rata sekarang transaksinya elektronik. Nah, itulah yang kita akan berusaha memberikan kesetaraan. Inilah yang kenapa kita sejarah ini kita pentingkan, karena sekarang udah. Nah ini satu lagi Pak, sebelumnya benar tadi. Belum tadi ya. Nah ini ada kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Kalau dulu kita mungkin ada seperti tadi kita bintang-bintang sebelumnya ada kertas bermaterai. Betul. Sekarang sudah tidak ada lagi karena hampir semua sekarang transaksi itu bersifatnya elektronik kebanyakan malah. Itu yang pertama. Yang kemudian kita berikan pada UMKM. Nah kalau dulu 1000 udah kena Pak.
Padahal 1.000 sekarang kan mungkin hampir semua transaksi 1 juta maaf. 1 juta itu hampir semua transaksi UMKM banyak. Nah, sekarang ditingkatkanlah menjadi 5 juta. Itulah yang paling tidak kalau yang bagian ini bisa memberikan keringan bagi UKM ya, artinya transaksi-transaksi yang di bawah 5 juta masih dibebaskan dari pembayaran pajak ini begitu ya. Dan kesederhanaan dan efektivitasnya tadi, yang dulu tarifnya ada 2, sekarang dijadikan 1 menjadi satu tarif ya. Tetapi ditingkatkanlah batasan untuk di atas 5 juta yang menjadi objek pajak. Betul. Saya rasa itu Pak. Iya. Jadi dari tahun 85 itu tadi ada 35 tahun loh Pak. 35 tahun ya, belum mengalami perubahan. Gitu ya. Itu tadi yang tahun berapa, ada yang 2.000 rupiah ya, naiknya tahun sebelum tahun 2000. Iya, sebelum tahun 2000 ya. Tahun 2000 baru ada 3.000. Oke. Berarti ini baru kenaikan yang ketiga atau keempat ya dari sekian tahun begitu ya. Dengan potensi pendapatan yang sangat besar sebetulnya ya. Sebetulnya besar. Cuma tadi Pak Kris sampaikan kan memang kalau dari target penerimaan negara memang tidak sampai 1% Pak. 1% ya. Tapi kontribusinya terhadap pajak selain pajak PPh dan PPN tadi ya sebenarnya cukup besar untuk. Iya. Itu kalau di APBN itu ada pajak lainnya ya begitu ya. Itu termasuk di dalamnya bea materai ya. Besar malah yang paling besar sebetulnya dari bea materai ya. Porsinya paling besar di pajak lainnya itu adalah bea materai. Oh, berarti tadi kalau misalkan Mas Kris menyebutkan ada sekitar berapa target 12 triliun begitu ya. Itu mungkin 80-90% dari bea materai ya. Wah, luar biasa sebetulnya ya. 11,97 triliun dari materai. Luar target biasa. Tahun 2021. Betul. Wah, luar biasa ya. Kelihatannya tadi kontribusinya presentasinya kecil ya, tapi kecil dari ribuan triliun begitu. Ketemunya besar juga begitu ya, kalau tidak di manage begitu ya. Diatur sedemikian, saya kira peluang pendapatannya banyak yang hilang begitu. Betul. Nah, Mas Kristiono atau Mas Dharma begitu ya, berkaitan dengan materai ini mungkin bisa ditunjukkan Mas bentuk-bentuk materainya begitu, ada yang baru seperti apa begitu ya. Ini saya kebetulan bawa nih, saya juga biasanya masih pakai materai yang lama Pak. Baru kali ini mungkin yang materainya yang sekarang yang 10.000 yang baru. Di sini ada pengaman ya, di sini ada pengamannya berupa hologram, kemudian ada lambang Garuda Pancasila di sini ya. Kemudian ada kata-kata materai tempel. Kata-kata materai tempel. Kemudian yang terpenting biasanya di dalam pelaksanaan permateraian itu, di sini ada tanggal, bulan dan tahun. Nah ini biasanya minta tolong ditulis nih. Banyak sekali masyarakat cuma menempel, selesai. Tidak ditulis ya tanggalnya ya. Di sini kan sudah dikasih kolom tanggal, bulan dan tahun, ini ditulis. Kemudian di sini ada nomor sharingnya. Mungkin bisa kelihatan ya nomor serinya di sini. Nah ini nih untuk keabsahan dari materai. Jadi kalau materai ini mungkin nanti Pak Kris akan menjelaskan kalau misalnya ada pemalsuan dan seperti apa itu ada indikasi pidananya seperti apa itu Pak. Mungkin Pak Kris akan menyampaikan. Tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa materinya kurang lebih seperti ini. Di sini sekali lagi ada pengaman negara yang diterbitkan oleh Perumperuri ya. Kemudian ada lambang Garuda Pancasila di sini. Kemudian arge ada nilainya berupa 10.000 ya. Kemudian tadi di sini ada tulisan materai tempel dan nomor seri materai. Gitu. Itu yang baru ya Pak? Ini yang baru. Nah gini Mas Dharma dan Mas Kristiono, ini kan yang baru ini baru dikeluarkan tahun 2021 nih. Nah kebetulan yang lama kan bisa jadi masih banyak yang beredar nih. Biasanya orang kan kalau bisnis borong materai begitu ya, ada yang ada yang 3.000, ada yang 6.000. Nah itu terus perlakuannya bagaimana? Itu apakah masih bisa digunakan supaya nanti masyarakat jangan membuang itu begitu, kalau misalkan memang masih bisa digunakan. Secara teknis bagaimana itu Mas Kristiono? Jadi di undang-undang ini juga diatur peralihan Pak. Untuk 1 tahun di tahun 2021 ini materai yang 6.000 dan 3.000 edisi lama tadi masih tetap bisa digunakan sepanjang nilainya minimal 9.000. Minimal 9.000 ya. Jadi kalau punya satu materai 6.000 dan satu materai 3.000 bisa digunakan bareng.
Kemudian 3 materai 3.000 kan nilainya juga 9.000 itu Pak, bisa digunakan bareng. Kalau nggak punyanya cuma 6.000, kalau 2 materai 6.000 juga bisa digunakan. 12.000 ya. 12.000. Nyumbang negara 2.000 ya. Gitu ya. Kan sama aja daripada dibuang. Pak. Iya, betul. Sebenarnya sifatnya sama kayak uang ya Pak. Iya, jadi nilainya kayak uang. Jadi misalnya ada uang baru kan, uang yang lama masih tetap bisa digunakan. Gitu ya. Iya. Gitu. Semisal nih Pak, ternyata masih ada orang yang punya materai lama begitu ya. Ini kan Pak peralihannya hanya 1 tahun. 1 tahun. Itu bisa ditukarkan tidak untuk materai yang sama? Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Ya, untuk saat ini ada aturannya nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi materai yang sudah dibeli ya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Walaupun nanti misalnya sudah lewat masa peralihan itu. Lewat peralihan jadi barang koleksi nanti. Barang koleksi. Oke. Berarti nanti kalau misalkan 1 tahun ini lewat, tahun 2021 lewat, yang punya materai lama 3.000 dan 6.000 itu sudah tidak bisa menggunakan itu. Dan tidak bisa ditukar. Ya, tidak bisa ditukar ya. Berarti harus cepat-cepat dipakai dipakai atau kalau memang tujuannya dikoleksi ya disimpan ya. Kalau koleksi ya 1-2 saja lah Mas. Koleksi sampai banyak. Iya. Jadi tadi kesimpulannya 3.000 sama 6.000 bisa. Gitu kan? Kemudian 3.000 bisa. Kemudian 6.000 dan 6.000 bisa ya. Jadi teman-teman semua begitu, kalau masih ada materai yang lama jangan dibuang karena masih bisa dipakai gitu ya. Jadi ketentuan pajak yang terbaru mengatakan materai 10.000. Jadi materai 10.000, tetapi bagi yang masih mempunyai materai 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan dengan cara mengkombinasikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Kris gitu ya. Jadi 3.000, 6.000 dan 6.000 saya kira. Oke, jadi menarik juga ya pembahasan tentang materai ini. Iya Pak. Apalagi nih yang kira-kira bisa disampaikan berkaitan dengan yang baru ini Mas? Yang baru ya tadi sebenarnya lebih banyak mengenai jenis materainya Pak. Kalau dulu memang materai hanya materai tempel, sekarang dengan adanya IT ya, teknologinya udah berpindah ke masalah sekarang transaksinya elektronik. Jadi mungkin akan diterbitkan materai yang sifatnya bukan hanya materai tempel gitu. Materai komputerisasi kalau dari undang-undangnya. Jadi kalau berupa materai komputerisasi seperti apa ya Pak? Kebetulan belum diatur secara detail. Kalau ngelihat dari artikel kemarin itu masih dipertimbangkan pengembangan sistemnya Pak. Entah itu host to host atau model e-wallet masih dipertimbangkan karena di PMK yang terakhir pun belum ada aturannya. Secara detail Pak untuk membahas materai yang komputerisasi. Nah, cuma dari undang-undangnya sudah memfasilitasi bentuk dari materai elektronik tersebut. Oke. Iya. Jadi mungkin ada satu Pak Kus yang terlupakan. Kalau dulu kan di bank juga pernah bikin materai yang sudah dicetak ya Pak. Itu kan mungkin hanya 6.000. Nah, kekurangannya itu biasanya dibawa ke kantor pajak, kemudian selisihnya dipakai dengan surat setoran pajak. Oh begitu ya. Jadi nanti di stempel, karena kan dicetak lagi kan mahal ya Pak. Sayang kalau dibuang kan, biasanya dibawa ke kantor pajak kemudian di stempel dan selisihnya dibayar menggunakan ditagihkan di istana SSB. Itu aja. Iya. Ini contoh-contoh bentuk materai yang akan digunakan berdasarkan undang-undang ini Pak. Ada materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lain, surat setoran pajak. Nah, materai dalam bentuk lain ini bisa materai teraan dengan mesin teraan atau cetakan. Oke. Saya kira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan.